Ya saudara, apa kabar? Ketemu lagi sama saya Reno Reksa. Kali ini kita masih akan membahas, mendiskusikan. Biasanya kalau talks, kemasannya podcast ya, nggak jauh-jauh dari politik begitu ya. Kalau kemarin saya sempat ngobrol sama Mas Yunarto Wijaya. Nah sekarang di SCTV ini sudah hadir juga. Mau juga saya gangguin akhir pekan Sabtu-Sabtu, ya salahnya dia sendiri mau saya gangguin. Ada Mas Agung Baskoro, Halo Mas Direktur Reno. Eksekutif Trias Politika Strategis. Baik ya Mas, kabarnya Mas? Alhamdulillah Mas Reno baik. Alhamdulillah, saya sudah siapkan kopi buat saya, Mas Agung teh. Iya. Artinya kita akan ngobrol agak lama. Kalau ada makanan, wah itu lama banget itu berarti. Kalau ada taichan apa itu makin lama itu kelihatan. Seru berarti. Seru berarti. Tapi obrolan kita siang ini juga seru Mas. Iya. Iya gak sih? Banget. Kita berangkat dari yang paling baru dulu nih Mas. Iya. Yang secara bisa dibilang tiba-tiba ya, kita nggak menduga loh. Iya. Ada amnesti buat Mas Hasto, Ya. ada abolisi untuk Pak Tom Lembong dari Presiden Prabowo Subianto. Iya. Nggak kebayang sebelumnya akan ada hal itu gitu loh. Iya, Tiba-tiba Kamis malam itu aku ngeliat berita, dung gitu. Wih. Iya. Udah mau tidur saya itu padahal. Tiba-tiba breaking, udah apa nih? Terus? Ternyata amnesti untuk Pak Hasto, abolisi Tom Lembong. Terus saya Nggak jadi tidur kelihatannya ya. Nggak jadi tidur, terus mikir lagi nih, wah ini panjang nih gajinya. Gak sederhana nih. Saya langsung ambil notes, nyatet kan, oh luar biasa ini. Nah Kamis malam itu Iya. ketika dapat kabar itu, baca berita itu, aku langsung WA Mas Agung. Mas ini harus kita bahas nih. Siap. Siap. Nah sekarang silakan di-share nih catatannya, tadi udah nyatet tuh. Iya. Jadi apa? Maksudnya aku Iya. penasaran pertama kali yang kebayang sama Mas Agung ketika sebelum analisis ya. Betul. Ketika ngebaca berita itu kebayangnya Mas Agung tuh apa gitu yang ada di isi kepala Mas Agung? Iya, saya bilang gokil sih, satu kata top of mind saya. Kenapa? Karena langkah ini nggak kepikir sama siapapun termasuk saya ya. Karena to the point, proses hukumnya jalan sampai akhir, vonis keluar, tiba-tiba langsung ditimpa abolisi untuk Pak Tom, amnesti untuk Pak Hasto. Jadi ini di luar nalar konvensional mungkin analis, ini otak kanan banget, ekstrim tapi ujung. Karena kita terhenyak kan, saya dari ngantuk banget sampai melek lagi itu melihat statement-statement Pak Supratman Andi Aknas, Ya. Pak Dasko. Itu kan ya saya kira sudah selanggam ya, sudah jelas nih arahnya memang merangkul ketimbang memukul seperti itu. Jadi yang dirangkulnya harus siap-siap nih. Siap-siap buat apa? Siap-siap, abis ini saya harus apa ya? Tidak ada makan siang gratis. 2025 Yang loh. gratis gitu. cuma makan bergizi. MBG. Oke, jadi itu yang Iya. gokil ya. Satu Gokil. kata gokil, nggak kebayang sama analis-analis. Nggak usah analis, saya juga iya nggak kebayang juga gitu loh. Kaget Malam-malam banget. lagi. Malam-malam pulang Mau ambil. tidur. Dan itu ternyata setelah saya baca kronologis ada yang nulis lah. Iya. Jurnalis mungkin Mas Agung juga tahu Iya. jurnalis. Dia nulis kronologisnya tuh di Betul, websitenya itu. betul. Ternyata sampai Bang Dasko sampai ke Bali, ada. Memang didesain betul, Memang didesain betul. direncanakan. Ya, cuman kan buat awam ataupun kita yang dari jauh melihat ini tidak tiba-tiba tapi sudah didesain lama, tapi buat kita tuh baru beda karena tidak pernah terjadi sebelumnya. Saya baru ingat obral amnesti abolisi ini di zaman Pak Habibie, Mas Reno. Waktu itu kan memang era otoritarian Orde Baru ya. Ya. Jadi ketika sekarang terulang lagi, saya flashback apa sebelumnya otoriter ya eranya atau semi atau seperti apa? Kok ada abolisi, amnesti yang diberikan begitu banyak kan seperti itu, sehingga ini menegaskan jalan politik Presiden Prabowo merangkul semua. Pun di luar negeri kan dia punya policy, good policy neighborhood ya, menjadi tetangga yang baik buat semua. Terjemahan dari politik luar negeri bebas aktif. Nah di dalam negeri juga ini dahsyat betul ini, semuanya dirangkul sampai kita mungkin kawan lawan politiknya bingung juga nih, gua gimana nih? Publik juga oh. Walaupun ada yang bilang ini ada istilahnya pahlawan kesiangan, kesorean, kemalaman, tapi ya saya pribadi mengapresiasi karena ini memberikan tempat terhormat bagi oposisi, bagi lawan-lawan politik, agar mereka bisa lebih optimal lagi berperan. Terlepas nanti jadi berbeda perlakuan mereka terhadap Presiden Prabowo dan pemerintahan, itu urusan lain. Tapi yang jelas saya kira ini langkah baru kita berdemokrasi supaya lebih sehat, tidak menjadikan hukum sebagai alat untuk menghabisi lawan-lawan politik atau memberangus demokrasi yang substantif, sehingga publik bisa melihat ya masa depan lah bahwa demokrasi kita on the track, tinggal dikawal lebih ekstra publiknya karena
kekuatan elit sudah mulai terkonsolidasi sehingga kita tidak menjadi korban ataupun dirugikan. So artinya sekarang hanya bisa bertumpu di civil society. Sementara ini begitu, karena tidak mungkin kemudian abis Mas Reno dikasih hadiah politik tiba-tiba langsung ngegas kan. Ngerem dulu sebentar, menikmati dulu kebebasan, kehangatan ya. Jadi kegembiraan itu pun kalau mau ngegas mungkin nggak bisa langsung full, mungkin ya setengah dulu atau tiba-tiba langsung ngerem sekalian gitu karena memang ada situasi yang tidak biasa kan merespon ini, sehingga mau nggak mau civil society ya harus turun gunung bahasa saya supaya apa? Supaya kepentingan-kepentingan publik kita yang selama ini sudah berjalan dengan semestinya tidak diganggu dan tidak diubah seketika juga, karena ada kekhawatiran itu. Karena ini langkah yang cukup ekstrim, bisa jadi efeknya juga ekstrim kan Mas. Nah itu yang kita cegah, caranya ya memaksimalkan peran-peran civil society, netizenship kita di sosmed supaya lebih lebih fokus, lebih kuat bersama bergandengan tangan, karena ini yang menentukan masa depan demokrasi kita apakah lebih baik, stagnan atau bahkan mundur ke belakang seperti itu. Kalau semua berkawan itu demokrasi masih ada nggak sih Mas? Ini nih yang tidak lumrah ya dalam sistem demokrasi yang saya pahami. Sebenarnya ada yang sama, ada yang beda gitu. Habis kompetisi ya ada yang masuk, ada yang di luar seperti itu. Tapi di kita kan ini menjadi relatif pasca reformasi karena semuanya ramai-ramai menjadi kawan, sehingga meninggalkan partai yang berseberangan hanya 1, 2, ya katakanlah PDIP di zaman Pak SBY, di zaman Pak Jokowi ada Demokrat walaupun di ujung masuk, tinggal PKS sendirian. Jadi demokrasi pasca reformasi itu akhirnya meninggalkan satu partai yang berseberangan, dan ini sebenarnya nggak sehat gitu karena tidak akan efektif menyeimbangkan atau melakukan peran-peran check and balances. Mungkin kayak 2014 Mas, pas periode pertama Pak Jokowi itu kan agak seimbang tuh parlemen tuh 5-4 atau 4. Iya betul. Iya kan? Ada parlemen tandingan juga. Ada parlemen tandingan, ada 2014. Seru, hangat. Bahkan kita khawatir juga bisa pecah ini republik. Karena itu loh, kalau antara seberang sama dalam ini balance, pecah, khawatir pecah, khawatir panas. Kalau semuanya bersatu dalam, khawatir nggak ada. Ini gimana ini? Ini orang Indonesia kan begini kelihatan. Iya sih. Cuma kalau saya gini, minimal menyisakanlah 2-3 partai di luar supaya apa? Supaya ada variasi pemikiran, kebijakan ataupun hal-hal yang beda gitu. Karena bahaya juga kalau semuanya setuju, sepakat, lanjut. Oke, mantap. Ini kan bahaya sebenarnya. Kita nggak punya alternatif pemikiran terhadap beragam macam tantangan domestik maupun luar. Padahal cukup kompleks Mas Reno. Jadi saya berpikir memang ya PDIP walaupun sudah menerima hadiah politik kemarin, harapannya tetap menjaga fungsi mitra kritisnya. Ya 25%, 40%. Arahan dari Bu Mega. Persis. Kader, kan dukung pemerintah. Nah itu. Jadi kadang mendukung mungkin ada batas, mungkin ya 2025 sekarang sampai 2027. Tapi menjelang pemilu bisa berubah kan, termasuk partai-partai lain. Tapi arahan itu memang menjadi garis besar yang menjadi arahan semua kader-kader PDIP untuk di parlemen mendukung pemerintah. Tapi PDIP ini bukan sekedar mendukung, pasti ada syarat dan ketentuan apa yang didukung, undang-undang yang seperti apa, kebijakan yang bagaimana. Karena banyak juga kader-kader PDIP setelah PDIP menjalankan peran sebagai mitra kritis dan mitra strategis, tetap mitra kritis yang lebih dulu di parlemen. Dalam beberapa undang-undang, kebijakan, kita tahu beberapa nama yang muncul di parlemen cukup keras mengkritik pemerintah. Misalkan soal kemarin ada ojol, odol dan seterusnya. Sehingga ini juga sebuah sinyal bahwa dukungan PDIP itu bukan dukungan tanpa syarat. Ada ketentuannya, dan ketentuan itu harus dipahami oleh pemerintahan Presiden Prabowo, bahwa tidak serta-merta kemudian PDIP menanggalkan baju mitra kritisnya, apalagi mereka tidak ingin kalah pileg kan Mas 2029. Pengennya bisa jadi menang 4 kali, hat-trick, bukan lagi hat-trick kan. Nah, karena itu mereka harus menjaga kekuatan politiknya supaya tidak mengecewakan basis massa latennya. Itu dia. Tidak mengecewakan orang-orang yang selama ini bersama mereka, civil society seperti itu. Dan itu harus dipersiapkan untuk tetap kritis, kinerja alek-aleknya anggota DPR-nya maksimal. Bahkan kalau memang mereka katakanlah masuk kabinet,
itu menterinya juga harus perform gitu. Pun tidak masuk kabinet, apalagi kepala-kepala daerahnya juga harus maksimal. Berarti Mas Agung ini menduga, memprediksi tidak hanya berhenti di amnesti untuk Mas Hasto, untuk PDIP. Kemungkinannya ada lanjutan besar. lagi. Iya pasti ada lanjutan. Berarti menarik kader PDIP menjadi menteri. Salah satu skenarionya ya, opsinya. Opsi yang terbuka ya. Kan kita tinggal nunggu di Kongres nanti. Pertama saya akan lihat ini sekjen dan kepengurusan di bawah Ibu Mega siapa saja nih, ada berubah atau tidak. Asumsikan misalkan Mas Hasto tetap sekjen, otomatis mungkin ada reorganisasi ya. Tapi kelihatannya tetap sekjen ya kelihatannya. Ya, kalau misalkan demikian pasti Mas Hasto lebih kalem, lebih ngerem, yang sebelumnya ngegas kan. Nah, otomatis kalau seperti itu ada kemungkinan PDIP-nya masuk kabinet Mas. Seperti itu, karena fungsi mitra kritisnya akan sedikit banyak tereduksi bahkan hilang bisa jadi. Karena ya PDIP-nya sudah berubah haluan nih. Sekjennya tetap tapi gayanya sudah beda gitu. Terus pola-pola mereka bersinergi dengan pemerintah ya fully itu mitra strategis gitu. Dan ketika itu terjadi ya tinggal menunggu waktu kapan presiden mengumumkan reshuffle, ada yang masuk, ada yang keluar, kapan kemudian menteri-menteri dari PDIP itu diumumkan misalkan kalau ada arahan semacam kalau itu. ada opsi begitu ya? Ya ada opsi begitu, atau ya seperti sekarang mitra kritis, mitra strategis tapi condongnya mitra strategis seperti itu. Kalau kita ngelihat yang dikasih amnesti, yang dikasih abolisi, oke, amnesti Mas Hasto, di balik Mas Hasto udah pasti itu ada Bu Mega. Betul. Gitu kan? Yang dikasih abolisi Pak Tom, di balik Pak Tom jelas karena dia adalah tim sesnya Amin ya pasti ada Pak Anies di situ. Persis. Saya ngelihat gini loh, ini berarti Anies, Prabowo, Ganjar dulu berseteru, sekarang kita berteman gitu loh. Persatuan Indonesia, kalau kata Mas Dasko dari postingan IG-nya tadi pagi kan, Persatuan Indonesia. Nah, apa ya Mas ya, maksud saya ketika ini dirangkul ada yang gak suka ya, enggak ya kira-kira? Pendukungnya mesti, karena pendukung nggak mau siapa? pendukung masing-masing, pendukung dari PDIP atau pendukungnya Anies, Anak Abah semacam itu, karena merasa pemerintah sekarang bagi mereka masih kurang maksimal bekerja, masih banyak kebijakan yang dianggap belum berpihak kepada masyarakat. Kan belum setahun. Ya, jadi ya kan? ketidakpuasannya mengemuka di sisi teman-teman yang di sebelah terus sampai ada One Piece itu ya, bendera One Piece itu persis, ya? gitu, mau dikibarkan semacam itu, dan sekarang sudah ada larangan dari pemerintah agar tidak dilakukan jelang kemerdekaan. Nah, tapi saya melihat memang kalau elitnya sebenarnya nggak ada masalah, baik Pak Hasto, Pak Tom ya, Mas Anies, Bu Mega happy-happy aja karena ini hal yang wajar gitu, karena merasa proses peradilan kemarin memang butuh banyak dikoreksi, harus ada perbaikan mendasar lah seperti itu. Tapi para pendukungnya yang selama ini sangat diametral dengan kekuasaan merasa ini sebagai sebuah dalam tanda petik, kalau nggak hati-hati pengkhianatan terhadap jalan juang. Karena kemarin kan jelas tesisnya, kalau pemerintah keberlanjutan, Anies Baswedan dan Caimin perubahan kan. Kalau Mas Ganjar sama Pak Mahfud perbaikan. Sintesis lah dari perubahan dan keberlanjutan. Kok tiba-tiba keberlanjutan semua ini. Ini kan mengkhianati perjuangan kita waktu Pilpres kemarin. Kalau seandainya para ya elit-elit mereka yang menerima amnesti, abolisi merasa ya ini udah waktunya lah kita bersama bersatu untuk bangsa agar lebih baik menimbang geopolitik, geostrategi semakin tidak pasti. Kemarin Thailand Kamboja perang. Malaysia demo besar. Ini arus geopolitik geostrategisnya makin mendekat ke Indonesia. Jadi ini perlu persatuan nasional untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, karena kalau terjadi sesuatu untuk kita ya baik secara ekonomi dan politik, harga yang kita mahar sangat mahal, dan untuk memperbaikinya, menyatukannya lagi itu pasti butuh waktu dan kita akan menyesal lah. Kira-kira mungkin pesan itu yang ingin disampaikan Presiden Prabowo. Tapi bagi para pendukung yang di seberang kekuasaan tadi, tunggu dulu bos. Ini gimana nih ancaman PHK massal, bisa selesai nggak? Harga-harga bisa stabil nggak? Gua miskin lagi nggak di Jakarta? Gitu. Karena kan miskin kota naik nih katanya Mas. Gitu. Belum lagi soal daya beli yang turun. Nah, pendukung-pendukung yang kritis dengan pemerintah tadi ingin melihat hal-hal konkret dari pemerintah dulu sebelum mereka sepakat dan masuk dalam barisan itu. Tapi bagi elit kan ini proses. Kalau kata Mas Reno baru 9 bulan Mas, butuh proses, butuh waktu untuk semua. Tapi orang yang di bawah yang kemarin habis Pilpres tadi butuh aktualisasi kan Mas. Betul. Ini makin kesel nih. Makin kesini makin lucu aja gitu. Gua nggak milih, gua kena dampak nih kan. Kok ada ancaman PHK misalkan, stabilitas harga nggak stabil seperti itu. Jadi akumulasi ini harus dibahas, dibaca oleh pemerintah dengan baik supaya apa? Supaya
konsolidasinya bukan lagi sebatas elit, tapi konsolidasi nasional, elit, publik dan semua melihat tujuan besar gimana caranya kita bisa maju di tengah geopolitik geostrategis sampai yang ke tidak stabil. grassroots-nya berarti harus Persis. konsolidasinya. Dan pemerintah harus banyak mendengar, dan saya kira amnesti abolisi ini berangkat dari mendengar aspirasi itu, dan saya apresiasi langkah ini seperti itu. Oke. Nah, kelihatannya saya menduga Mas Saya minum. boleh sambil minum. Saya tadi udah Agak kering. colong start duluan. Ini air putih juga boleh loh, aman kok. Apa namanya? Sampai lupa saya tadi mau ngomong apa. Oh iya ini. Mas Agung tadi baru sebatas ngomong yang nggak suka kelihatannya para pendukungnya nih. Ya. Bukan nggak suka, mungkin agak sedikit mempertanyakan. Kok gini sih kan gitu. Atau mungkin mereka takut. Kalau dikasih amnesti atau abolisi jangan-jangan mereka akan gini nih kan gitu kan. Ada udang di balik. Ada udang di balik tahu. Bawaan. Enak. Lapar Mas, gue belum makan, lu udah makan. Gue yang belum. Oke. Tapi kelihatannya ada satu elit yang belum disebut Mas Agung yang kemungkinan nggak suka sama amnesti buat Mas Hasto. Oke. Di mana tuh Jawa Tengah itu loh. Oh, oke. Nah, aku coba menanyakan hal itu. Kita langsung sebut Pak Jokowi. Iya. Pak Jokowi ini kan kita tahu ceritanya dengan PDIP seperti apa. Iya. Kerasnya seperti apa. Ketika Pak Prabowo juga dekat dengan Pak Jokowi. Nah, ketika Pak Prabowo memberikan amnesti untuk Mas Hasto, bagaimana kemudian, dan itu menguntungkan PDIP serta Ibu Mega secara otomatis, yang kita tahu sedang tidak baik-baik saja dengan Pak Jokowi. Bagaimana nanti hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi, Mas Agung? Iya, ada banyak praduga atau statement spekulatif ya Mas, bahwa amnesti dan abolisi ini juga sudah diketahui Pak Jokowi sebenarnya. Jadi kalau misalkan dia tidak suka, relatif. Diketahui atau disetujui? Diketahui mungkin. Diketahui ya. Setuju tidak setuju kita tidak tahu ya. Saya yakin semua presiden, ex-presiden itu punya mesin untuk mengetahui informasi lebih awal ketimbang kita, publik kebanyakan. Mereka tahu, pun kalau mereka setuju atau tidak setuju, ya nggak bisa apa-apa karena bukan mereka yang berkuasa lagi. Tapi dia tahu, dia setuju, ini masih tanda tanya besar. Jadi saya yakin Pak Jokowi tahu sebelum publik kebanyakan ngerti. Dan kalau ditanya dia nggak suka atau nggak nyaman, pasti karena orang-orang yang mendapat amnesti dan abolisi ini kan dalam tanda petik lawan-lawan beliau ketika beliau masih menjadi presiden ke-7 seperti itu. Jadi wajar dan lumrah, dan saya melihat memang pertentangan itu menjadi minim karena sampai hari ini Presiden Prabowo menjaga semacam balancing of power ke semua poros-poros kekuasaan kita gitu. Dia pengen semuanya seimbang, sama rasa, sama rata, walaupun nggak bisa sepenuhnya seperti itu. Jadi kalau misalnya kemarin di Pilpres 2024 beliau bersama Gibran, pasti kontraksi-kontraksi politiknya ada di poros Teguh Umar yang tidak nyaman, poros Lebak Bulus misalkan Anies Baswedan, poros Cikeas yang memang ya kebelakangan baru masuk ke koalisi Merah Putih seperti itu di Pilpres. Jadi untuk mengobati luka di 2024 tadi, saya kira salah satu penawarnya adalah abolisi dan amnesti kepada poros Teguh Umar dan poros Lebak Bulus itu. Jadi kalau dibilang apakah Pak Prabowo menjauhi Pak Jokowi, menurut saya enggak. Buktinya sebelum kemarin memberikan itu makan bakmi godok ketika Kongres PSI habis digelar, cukup lama, intensif semacam itu. Walaupun saya nggak tahu nih apakah di Bali Pak Prabowo akan datang juga seperti itu untuk. Kalau datang seru kelihatannya. Seru banget. Akan habis PSI, PKB ya. PKB setelah itu PDIP. Wah, dahsyat. Jadi memang beliau benar-benar merangkul, menjaga keseimbangan semua poros. Dan kalau ada mispersepsi atas itu, ya itu dikembalikan ke masing-masing poros. Inilah politik saya. Politik di mana merangkul lebih utama, memahami, mendengar lebih penting ketimbang memukul, ketimbang menghabisi, ketimbang cawe-cawe. Karena saya mau legacy ini bisa bertahan sampai saya selesai menjadi presiden. Pesan itu pesan positif yang saya kira penting dipahami elit kita, bahwa ini loh saya presiden ke-8 dengan segala macam ya kekurangan dan kelebihannya, tapi saya ingin bangsa kita menjadi bangsa yang bersatu, bangsa yang bisa lebih besar, lebih baik dibanding bangsa-bangsa yang lain. Karena beliau kan melihat terus nih, keliling dunia terus melihat posisi tawar Indonesia sekarang seperti apa, dan posisi tawar itu memang dibangun dari pondasi-pondasi yang jelas seperti itu. Jadi istilahnya sekarang Pak Prabowo mungkin bisa jadi sedang berbagi ketidaknyamanan dengan Pak Jokowi. Ketika Pilpres 2024
Pak Prabowo berbagi kenyamanan dengan Pak Jokowi, sekarang beliau berbagi Fasenya. berbagi ketidaknyamanan untuk Pak Jokowi dan berbagi kenyamanan untuk Teuku Umar dan Lebak Bulus. Iya, dan Cikeas tentunya. Dan Cikeas, Iya. oke. Dan ketidaknyamanan ini bisa jadi panjang untuk Solo. Ya. Karena yang harus diayomi kan porosnya lebih banyak, tidak hanya satu. Cikeas, Teuku Umar, Lebak Bulus, mungkin Ciganjur, Cendana dan seterusnya. Jadi ada banyak poros yang harus dipahami dan itu lebih banyak dari Solo. Jadi sekarang posisinya Solo, Ya, Pak Jokowi ya. harus lebih memahami dengan konteks dan kondisi yang sekarang. Dan nerimo. Karena kalau beliau dalam tanda petik coba melawan dalam tanda petik, resiko negatifnya lebih besar kepada beliau lagi. Karena sekarang pun hampir semua poros tadi punya kontribusi ya, terlibat menyerang misalkan. Dalam isu misalkan ijazah, dalam isu pemakzulan. Ya poros-poros ini punya orang-orang, walaupun ya tidak langsung bisa jadi, tapi mereka intens mengawal isu-isu itu. Dan kalau misalkan Pak Jokowi buka front dengan istana, makin berat dan dirugikan, apalagi kalau ingin membesarkan PSI, apalagi ingin menjaga Mas Gibran, Mas Kaisang, Mas Bobi dan seterusnya. Jadi ya posisinya beliau harus nerimo, tapi nerimo bukan nerimo yang pasif tentunya, lebih banyak memahami, mendengar supaya apa? Supaya beliau bisa berselancar juga. Ketika beliau tidak nyaman tapi bisa mendapat insentif-insentif elektoral yang ujung-ujungnya ya buat PSI, buat Mas Gibran, buat Kaisang dan keluarga Solo lainnya. Sebentar, saya jadi kebayang gini. Tadi Mas Agung bilang Ya. Ada opsi yang terbuka Ya. bahwa PDIP akan masuk ke Kabinet Merah Putih. Betul. Ketika masuk PDIP di situ, misal ya ini opsi yang terbuka, Ya. maka akan bersama-sama juga dengan ya dengan Gibran sebagai wakil presiden. Betul. Nyaman nggak ya kira-kira gitu loh? Kalau saya melihat Mas Gibran sih nggak ada masalah ya dengan, karena beliau kan subjek ya, orkestratornya kan Pak Jokowi sebenarnya. Jadi beliau saya lihat tidak ada masalah ketika berrelasi dengan Ibu Mega, dengan stakeholder PDIP. Tapi yang jadi soal dengan beliau Pak Jokowi yang kemarin itu mengkondisikan dalam tanda petik. Sehingga PDIP ya mesti beradaptasi dengan itu. Karena justru PDIP yang harus beradaptasi. Karena kan yang ngajak Pak Prabowo. Sebagaimana Pak Prabowo masuk ketika 2019 sebagai Menhan, kan Pak Prabowo beradaptasi dengan langgam ekosistem yang dibangun Pak Jokowi, PDIP dan teman-teman koalisi. Hari ini pun itu dibalik. PDIP yang mesti beradaptasi dengan situasi dan ekosistem yang ada. Ya ini pola relasinya kan. Ya. Karena orkestratornya sekarang Pak Prabowo, presidennya beliau motornya. Ini saya tawarin, mau atau enggak? Ya udah, kalau enggak saya kasih ke yang lain. Nyaman atau enggak? Ya sudah, ayo. Jadi beliau yang ngatur roda ini. Keren ya Pak Prabowo ya. 9 bulan jadi presiden. Mengkonsolidasi semuanya gitu loh. Keren juga ya. Dan beliau nggak sekedar mengkonsolidasi, tapi juga memberikan opsi-opsi yang menarik dan susah ditolak untuk semua poros-poros tadi. Sampai Pak Tom Lembong menerima abolisi, kan poros di seberang. PDIP menerima amnesti, itu kan berarti sangat menarik yang dijanjikan. Bukan hanya sebatas ini loh, tapi sabar. Kira-kira begitu Mas Reno. Jangan buru-buru. Ojo kesusu. Ojo gerasa gerusu. Itu Pak Jokowi yang ngomong. Kan Pak Jokowi mentornya Pak Prabowo. Oh iya. Diakui oleh Pak Prabowo juga kan itu. Itu. Keren. Ini iya. Kayak oke lah mainnya. Bukan mainnya, strateginya, taktiknya dan sebagainya. Tapi dan beliau menyempurnakan itu. Jadi beliau itu siapa? Pak Prabowo. Menyempurnakan apa? Menyempurnakan masukan dari Pak Jokowi, Pak SBY mungkin, Ibu Mega. Jadi ketika kita lihat Pak Prabowo hari ini, saya melihat akumulasi ya dari kebaikan-kebaikan presiden-presiden kita sebelumnya, dan hari ini kita melihat langgam politiknya begitu strategis, begitu cermat dan cerdas, itu akumulasi dari gaya politik presiden-presiden sebelumnya, dan menurut saya bagus. Artinya beliau tidak terfokus pada satu sosok presiden saja, tapi membuka diri ke semua, dan ini hal baik buat kita sebagai rakyat, bahwa presiden punya referensi yang majemuk, yang luas, bahkan dari luar juga, sehingga ya harapannya pemerintahan kita bisa lebih baik dan menteri-menterinya paham untuk bekerja sangat keras agar
ya ini punya efek ke masyarakat. Tidak hanya wah itu elit terus yang dipahami. Kita rakyat kapan nih harga-harga turun misalnya. Kan penting juga ini. Betul. Artinya concernnya di menteri sekarang bisa nggak ngimbangi kecerdasan Pak Prabowo di level elit tadi politik ya. Dengan strategi yang luar biasa, menteri-menterinya cekatan juga, gesit juga, satset menyelesaikan banyak masalah-masalah ekonomi khususnya seperti itu. Saya jadi kepikiran mungkin sekarang yang sedang dilakukan Pak Prabowo adalah menata dulu nih yang di atas, biar nggak terlalu ricuh, Betul, nggak terlalu chaos, nata dulu, kemudian nanti akan yang ketika atas ini tertata, set up dengan baik, otomatis yang bawah juga akan tertata sampai akan mengikuti. Itu logika itu ya di politik bisa seperti itu, tapi kalau di ekonomi biasanya kebalikannya Mas. Kebalikannya ya. Hukum juga kadang gitu. Kalau misalkan di ekonomi kesejahteraan nggak dirasakan masyarakat, exactly. bergejolak ini. Kalau keadilan tidak mereka rasakan juga bisa ada distrust kepada sistem hukum kita, lebih bahaya lagi seperti itu. Jadi kerjanya harus paralel. Ya menteri-menteri ekonomi mau nggak ada pilihan harus kerja keras banget gitu, karena approval rating, elektabilitas presiden itu bertumpu pada kebijakan ekonomi, bidang-bidang ekonomi. Kalau bidang-bidang ekonomi, kebijakan ekonomi gak mampu mengeluarkan masyarakat kita dari masalah, hati-hati. Jadi apa yang dikonsolidasikan oleh Presiden Prabowo di level elit itu akan sia-sia saja kalau kerja-kerja menterinya nggak dirasakan oleh masyarakat. Kalau misalkan opsi reshuffle, seandainya gini. Kalau benar ada opsi menarik kader PDIP untuk masuk ke dalam kabinet dan itu terjadi, berarti kan ada reshuffle. Betul. Ada kocok ulang. Betul. Ada yang dicopot. Betul. Kira-kira siapa? Reshuffle itu keniscayaan. Tapi siapa yang di reshuffle ini misteri. Hanya Pak Prabowo yang tahu. Iya, dan Tuhan yang Maha Esa. Dan Tuhan yang Maha Esa, ya betul. Jadi akan ada penyesuaian pasti. Tapi yang paling rentan itu kalangan menteri-menteri dari non-politisi. Non-partai maksudnya? Non-partai seperti itu, jadi non-politik. Satu. Yang kedua memang poros-poros yang hadir sekarang mungkin akan disesuaikan. Partai-partai ataupun poros yang ada di Solo, Cikeas ya, ataupun di Hambalang juga gitu, karena Tuku Umar kan belum masuk nih. Ya. Artinya ini perlu disesuaikan. Tapi kalau misalkan menambah nomenklatur agak beresiko. Iya pasti. Di tengah wacana efisiensi. Betul. Berarti harus ada penyesuaian, pengurangan jatah. Istilahnya. Nambah pos kementerian aja ribut kemarin, sekarang mau ditambahin lagi ya kan? Artinya akan ada penyesuaian terhadap poros-poros kekuasaan yang ada untuk pengurangan jatah. Ya, saya melihat yang paling rentan ini poros Solo. Yang paling rentan kedua ya partai-partai yang memang kemarin banyak mengirimkan menteri-menterinya dan ternyata belum perform. Yang kedua, yang ketiga ya tadi kalangan profesional non politik ya, non parpol semacam itu. Jadi pos-pos itu yang memang yang beresiko, yang rentan, yang mungkin dibidik ketika nanti akan ada reshuffle dan ya otomatis siap-siap saja dan harus paham bahwa ini bagian dari ya hak prerogatif presiden lagi-lagi setelah menggunakan abolisi, amnesti, kini melakukan reshuffle. Jadi efek yang berikutnya dari abolisi dan amnesti yang saya tunggu itu reshuffle Mas Reno. Reshuffle. Iya. Karena kira-kira kemungkinannya bisa dalam waktu dekat atau enggak ya? Habis kongres mungkin kali ya. Habis kongres PDIP ya. Iya. Kalau nunggu 1 tahun kayaknya kelamaan. Ya. Kan Oktober tuh. Ya mungkin habis kongres kalau menurut saya. Setelah habis kongres ada nasi goreng dimasak. Itu. Kalau rasanya enak ya. Iya. Karena Pak Prabowo masih merindukan nasi gorengnya Bu Mega. Iya gitu. Enak katanya. Jadi penasaran. Mas Agung, kemarin itu kan kabar soal Mas Hasto. Iya. Itu kan di tengah acara BIMTEK ya kalau nggak salah. BIMTEK, betul. BIMTEK-nya PDIP. BIMTEK rasa kongres. Nah, BIMTEK rasa kongres. Padahal habis itu baru kongres ya. Itu langsung gimana, Mas? di Bali. Iya kan memang senyap, sayup-sayup. Ini benar iya atau enggak kok antara BIMTEK dan kongres, antara BIMTEK aja atau gimana sih juga ini kan. Tapi kan akhirnya dengar dari teman-teman bahwa ini kongres setelah BIMTEK selesai seperti itu, karena memang tidak ingin ada arahan kongresnya diawut-awut kalau bahasa Ibu Mega itu dari eksternal yang tidak bertanggung jawab, sehingga ya sudah senyap saja, langsung saja supaya ini bisa lancar dan sukses seperti itu. Nah tiba-tiba ya tadi ada Pak Dasko ya, kemudian sama Mas Pras datang ke Bali.
dan memberikan PP kabar. lah gitu ya. PP luar biasa, memberikan kabar ada amnesti yang diberikan kepada Mas Hasto, dan itu sebuah ya menurut saya inilah hadiah ya, kegembiraan juga buat teman-teman PDIP yang menanti bahwa Mas Hasto ini mesti bebas karena memang tidak terbukti menurut teman-teman PDIP terlibat dalam kasus tersebut. Jadi saya merasa bahwa bentuk. Tapi dari 2 tuntutan jaksa itu kan yang tidak terbukti cuma satu kan? Yang betul. soal menghalangi penyidikan itu kan. Betul. Tapi yang di kasusnya Harun Masiku itu kan terbukti versi betul. hakim. Versi Meskipun hakim. sekarang sudah diberikan amnesti ya betul. oleh Pak Prabowo ya. Betul. Dan saya melihat memang ini arahan positif bagi PDIP karena sebelumnya sempat ada opsi mencari figur sekjen baru kan, otomatis butuh proses adaptasi, butuh penyesuaian lagi. Tapi ketika sekarang ada Mas Hasto lagi, ya PDIP-nya tidak banyak terganggu dan bisa melenting. Harapannya bukan figur baru kelihatannya kalau misalkan sekjennya Mas Hasto tetepan. Kalau Mas pembawaan baru. Ya. Kan karena gini. Ya. Dulu ingat nggak kita pernah dialog via Zoom? Iya. Mas Agung nih bilang PDIP itu butuh figur sekjen yang soft spoken. Wah, bahasa itu begitu soft spoken. Ya. Bu Meganya juga yang udah keras ya, kan. Jadi kalau sekjennya harus soft yang spoken, yang ngerem. Iya kan Mas Agung bilang gitu kan. Betul. Iya. Jadi kalau memang tetap Mas Hasto memang pembawaannya harus berubah karena langgamnya juga menjadi mitra strategis lebih besar ketimbang mitra kritis, dan ini yang memang istilahnya dikhawatirkan juga di internal PDIP maupun kader-kader maupun simpatisan di bawah, jangan sampai ada perubahan terlalu ekstrim dari PDIP pasca menerima amnesti dari presiden. Tapi ini kan konsekuensi logis dan politis karena ya istilahnya ya PDIP juga harus paham bahwa tidak ada makan siang gratis, tidak ada yang istilahnya cuma-cuma. Pasti ya saling memahami, saling mengerti ya what next after mereka menerima amnesti itu. Supaya apa? Supaya ini bisa terus berlanjut relasi positifnya dan istilahnya Presiden Prabowo bisa melihat secara objektif bahwa Teuku Umar punya kebaikan loh. Solo juga, Cikeas dan yang lain. Nah, tapi kalau misalkan di Teuku Umar hanya dilihat wah ini hanya kita aja nih yang memberi, tapi Teuku Umar tidak memberi. Ini kan jadi timpang relasinya. Artinya akan menjadi sumir dan kurang maksimal efek positif dari relasi itu ketika hanya satu belah pihak saja yang memahami, sementara pihak yang lain ya pasif, justru tidak mengubah langgam dan cara dia berpolitik seperti itu, dan akhirnya presiden akan mengalihkan konsentrasi dan prioritasnya ke poros yang lain yang lebih memahami. Nah, apakah PDIP siap ketika tidak berubah? Tapi apakah PDIP juga siap ditinggalkan kalau dia berubah secara ekstrim? Karena yang dilihat kan 2029. Kalau dia sama seperti partai yang berkuasa hari ini, publik kan tidak melihat alternatif. Setidaknya ada, so far yang aku ingat itu ada 3 yang udah dikasih Pak Prabowo untuk Teuku Umar. Yang pertama soal TAP MPRS itu yang dibatalkan. Betul. Kemudian yang kedua Museum Bung Karno. Betul. Kemudian ketiga adalah amnesti ini. Polisi. Atau aku ada yang lewat lagi? Ada tambahan lagi nggak? Ya sebelumnya mungkin Mbak Puan DPR ya tidak ada otak-atik Gatot. Oh yang jadi ketua ya. Tatip. Oh iya Tatip betul. Tatip DPR itu kan tetap nggak ada perubahan. Dulu kan zaman 2014 rame DPR tandingan karena ada perubahan Tatip dan seterusnya. Jadi itu tidak di otak-atik Gatot, dihormati dan arahan presiden kan demikian. Jadi saya melihat ini akan terus berlanjut hadiah-hadiahnya asal ada kesepahaman antara Teuku Umar dengan Hambalang seperti itu. Tapi berubah ceritanya kalau hanya salah satu pihak saja yang memahami dan yang lain kurang memahami. Dalam konteks misalkan terlalu banyak kebijakan tidak populis dibuat oleh Pak Prabowo. Padahal PDIP sudah mengingatkan, jangan, masih terus. Ya ini bisa berubah juga Mas Reno relasinya. Dan itu sangat rentan ketika nanti jelang Pilpres jelang Pileg 2029. Biasanya partai-partai akan mencari perhatian ke masyarakat ketimbang kepada presiden. Karena mereka harus memastikan partainya lolos ambang batas, partainya naik suaranya, kemudian ya syukur-syukur bisa masuk 3 besar bahkan jadi pemenang kan. Tapi ini semua akan ya slow dulu sekarang, kalem, anteng sampai 2027 karena situasinya situasi ya ingin membangun, ingin bersatu, ingin bersama seperti itu. Gini Mas, kelihatannya PR di PDIP kelihatannya agak berat setelah dikasih amnesti. Tadi udah dibahas sama Mas Agung. Kalau mereka melepaskan dalam tanda kutip
sisi mitra kritis mereka, Iya. mereka terlalu mitra strategis begitu. Ada potensi karena grassroots-nya tidak suka, Iya. bisa jadi PDIP juga berkurang suaranya begitu kan. Nah, soal hal ini, soal suara ini, beberapa waktu lalu juga ada berita saya baca target PDIP suaranya di 2029 7%. Diancam 7%. Diancam 7%. So, ada ancaman begitu, Iya. kemudian ada juga tawaran seperti ini PDIP diberikan amnesti dan seterusnya, masuk kabinet dan seterusnya. Gimana untuk menjaga ini kan, makanya saya bilang PDIP agak berat nih PR-nya antara balancing antara elit sama grassroots-nya. Grassroots ya, persis. Agak challenging. Iya. Apalagi kalau pemilunya bersama ya, pemilu presiden dengan pemilu legislatif 2029. Otomatis mereka harus punya figur capres. Nah, padahal kita tahu Gerindra sudah mencapreskan Prabowo dan beberapa koalisi di pemerintahan sudah mendukung Pak Prabowo untuk periode keduanya. Nah, ini kan pilihan yang dilematis. Masa iya partai sebesar PDIP hanya mencalonkan calon wakil presiden, padahal pemenang pileg 2024 seperti itu. Nah, tarikan-tarikan itu akan mengemuka, Mas Reno, jelang 2029 yang saya sampaikan. Karena PDIP harus mempersiapkan pilpres, punya capres, pileg, caleg-caleg di semua dapil harus bagus, berkualitas, nomor urut 1 sampai 3. Mereka harus memastikan juga penyelenggara ini memang benar-benar fair, tidak berpihak kepada siapapun. Yang keempat, publik. Mereka kan harus mendidik publik mereka, grassroots-nya, supaya paham bahwa ini loh rencana pemerintah, ini loh saya di parlemen, DPR kerjanya. Nah, kalau penyesuaian prakondisi hal-hal tadi di pilpres, pileg, penyelenggara dan publik tidak dilakukan PDIP secara terus-menerus, mereka bisa berkurang suaranya tanpa ada yang mengancam sekalipun. Karena saya melihat berkurangnya suara partai itu ada banyak sebab di pileg atau di pilpres. Dan salah satu sebabnya kadang di internal mereka kurang solid, kurang mempersiapkan untuk pemilu gitu. Jadi pihak luar itu hanya melengkapi kekurangan tersebut gitu. Nah, dalam konteks sekarang ini nggak gampang diputuskan. Ya, mereka harus menyeimbangkan antara elit dan grassroots karena sedikit banyak ini akan punya efek-efek minor ke 2029. Kalau mereka terlena misalkan masuk ke pemerintahan, mengamankan portofolio kabinet, terus di DPR mereka menjadi kurang kritis. Padahal selama ini itulah yang mensupport suara PDIP di semua dapil, kekritisan anggotanya, kinerja mereka di dapil seperti itu. Jadi kalau saya melihat ini bisa jadi masukan ke PDIP untuk tetap objektif ya, berperan pun ketika masuk jangan kemudian melepaskan fungsi-fungsi keparlemenan dia, kepengawasanan dia, kekritisannya dia. Karena ini yang ditunggu publik di dapil. Kalau ini mereka tidak jalankan juga, fokus saja di eksekutif misalkan, hati-hati gitu, bisa-bisa Gerindra terancam nomor 1. Karena ada tren di 2009 ya, ketika Partai Demokrat memenangkan Pak SBY, Demokrat juara 1. Di 2019 ketika Jokowi jadi presiden kedua, kemudian PDIP jadi juara 1 di situ. Nah, di periode kedua ini apakah Gerindra bisa mengikuti Demokrat dan PDIP itu? Tren di mana ketika mereka berhasil ya memenangkan presiden, mereka juga jadi pemenang pileg. Tapi 2024 kan udah terbukti enggak gitu loh. Pak Prabowo-nya menang sebagai presiden tapi pilegnya masih PDIP yang menang kan? Di Jokowinya, periode kedua Jokowi, PDIP menang. Oh, oke. Jadi menebalkan di periode keduanya. Periode kedua. Karena Pak Prabowo sudah ada modal suara basis dari periode pertama Pak Prabowo. Persis. Jadi di periode kedua. Jadi setiap periode kedua pasca reformasi ada tren di mana mereka yang bisa menggolkan presiden di periode kedua, partainya ikut menang juga. Nah, jadi saya melihat Gerindra ini potensial mengambil posisi PDIP di posisi pertama kalau PDIP-nya terlena. Seperti itu. Menarik. Iya. Terus kalau misalkan ancaman tadi Mas, ancaman suara PDIP turun jadi ya? 7%. Bukan turun 7% tapi turun jadi 7% kan ancamannya itu ya, tergerus banget. Saya itu agak ya Mbak Ning ya, Mbak Ripka Ciptaning yang melontarkan itu ya. Mbak Ripka Ciptaning kemudian ditebalkan sama kalau nggak salah Mas Guntur Romli juga ikut statement. Jadi aku WA Mas Guntur ini, kalau Mas Guntur nonton aku bilang, Mas, aku WA Mas Guntur nggak dibales, aku mau wawancara itu. Ya udah saya wawancara Mas Agung. Siap. Silakan. Jadi kalau 7% kayaknya agak berlebihan menurut saya. Betul, karena dari 16 ke 7 tuh. Ya jauh. Jadi volatilitas suara pileg tiap partai sekarang makin stabil ya Mas ya. Dari pemilu ke pemilu ya maksimal 3
paling mentok 4%. Turunnya? Iya. Kalaupun turun ya? Iya, jadi nggak terlalu ekstrim naik, nggak terlalu ekstrim turun, 3-4% plus minus macam itu. Jadi kemarin PDIP turun 2,5% kan, dari berapa tuh? Sekarang 16 sekian persen, kemarin 19 sekian persen seperti itu. Jadi 2,5% hitungan saya. Jadi pun kalau memang turun lagi di 2029, ya kurangin aja tuh 3-4%. Mentok-mentok 12% lah gitu volatilitasnya. Kalau lebih turun, dari itu. Berarti kalau bahasa MK ada kegiatan terstruktur sistematis dan masif SM yang dilakukan pihak-pihak tertentu ya kan, dicurigai semacam itu karena agak susah gitu. Karena apa? PDIP ini kan punya caleg-caleg yang berkualitas selama ini. Tapi ada ini nggak sih Mas? Maksudnya Mas Agung sempat dengar nggak sih atau dapat selentingan? Kalau aku sih enggak, aku tanya. Siapa gitu yang ngancam? Kalau saya lihatnya memang ancaman ini bisa dari siapa saja. Tapi kan kalau dari pengalaman PDIP selama mereka berpolitik ya paling besar dari kekuasaan penguasa. Cuman saya melihat dari karakter penguasa hari ini Presiden Prabowo bukan begitu. Justru saya melihat ancaman-ancaman itu kadang diciptakan sendiri untuk memotivasi kader-kader di internal. Diciptakan sendiri, maksudnya PDIP mengkritik ancaman itu sendiri atau? Iya bisa dua hal cara melihatnya kalau saya statement itu untuk membangkitkan semangat kader karena kan itu disampaikan ketika Mas Hasto masih habis diberikan vonis kalau saya nggak salah. Terus dalam ekosistem kuda tuli ya 27 Juli gitu. Jadi ada arahan kita sedang dibidik oleh Jumat lalu tuh kalau nggak salah statement itu. Kita dibidik oleh penguasa nih. Kan penguasa hari ini Presiden Prabowo. Terus tiba-tiba sekarang diberikan amnesti. Loh kok penguasanya begini? Berarti kan nggak benar statement itu seperti itu. Jadi maksud saya di sini adalah bisa jadi statement itu dibuat untuk membangkitkan semangat kader supaya bekerja keras terus di dapil dan di semua ranah eksekutif tentunya supaya apa? Jangan sampai suara mereka ambles lagi. Pun kalau misalkan memang benar ancaman itu, saya lagi nebak poros-poros kekuasaan yang lain kan, tapi kan sudah tidak berkuasa penuh. Yang berkuasa hari ini penguasa dan PDIP hanya punya kisah buruk di masa lalu bersama Orde Baru. Dan Orde sekarang tidak seperti itu masalahnya. Jadi yang harus kita tunjuk pertama ya di internal. Bagaimana mereka memastikan kader-kader mereka bekerja maksimal dan tidak dibajak, dinaturalisasi Mas Reno. Kalau yang misalkan PDIP tidak bisa ditaklukkan, otomatis kadernya diambil. Big transfer kan, karena ini mega bintang semua di dapil kan. Nah paling mudah kan dinaturalisasi, diiming-imingi. Apakah bentuknya dikasih fasilitas atau ancaman misalkan bisa juga. Jadi ada tawaran yang ada iming-iming yang enak, ada iming-iming yang enggak. Ya tinggal pilihan mana yang mau gitu kan. Kan naturalisasi banyak jalan kan gitu. Jadi ya paling objektif saya lihat ya ancaman itu justru bagaimana PDIP menyulitkan kader supaya mereka tidak tergiur, mereka tetap punya ideologisasi bahwa ya kita di PDIP aja loyal di sini seperti itu. Tapi PDIP gak berkuasa lagi kan masalahnya. Itu dia. Di parlemen masih. Di parlemen tapi dalam ekosistem secara keseluruhan kan tidak dipegang gitu. Tapi kalau misalkan siapa yang mengancam mungkin pertanyaannya agak sulit untuk ditebak dan dijawab ya. Dan kita akan terlalu pointing fingers. Yang pingin PDIP turun kecil itu siapa deh? Ya saya kira semuanya. Karena kan juara satu terus, siapa yang gak cemburu, siapa yang gak iri. Gue juga pengen. 3 kali loh. Gue juga pengen loh, belum pernah loh ada sejarah pasca reformasi partai bisa menang terus-terusan gitu kan. Jadi ya semua partai pasti ingin juara satu, semua partai pasti membidik PDIP untuk digantikan posisinya sebagai nomor urut 1. Ya otomatis PDIP harus jaga caleg-calegnya nih di semua dapil. Pun kalau misalkan caleg-calegnya dinaturalisasi atau pindah, mereka bisa menyiapkan caleg-caleg andalan lainnya supaya apa? Supaya mereka tidak turun bahkan dikalahkan oleh partai lain di nomor urut 1. Dan untuk itu nggak gampang Mas Reno. Exactly. Karena ya sosiodemografi pemilih kita kan sudah berubah nih. Milenial, Gen Z yang ke-1. Yang kedua ini party ID rendah. Ya kedekatan pemilih dengan partai kurang gitu. Jadi yang bertumpu pada figur. Kalau PDIP terlalu tergantung sama figur di tiap dapil itu juga bahaya. Artinya apa? Kaderisasi mereka harus jalan. Ya, jangan sampai tergantung 1-2 figur di dapil tertentu sehingga ketika andalin itu terus. Iya, ketika ini dibajak dalam transfer besar, selesai. Mereka kehilangan figur. Karena pernah kejadian bukan hanya PDIP, semua partai-partai lain ketika figur itu pindah ke dapil atau ke partai tertentu, akhirnya mereka nggak punya kursi di situ. Dan itu kan yang tidak diinginkan oleh PDIP. Artinya mereka harus merawat anggota legislatifnya sekarang sekaligus memastikan ada kaderisasi baru menggantikan seandainya sewaktu-waktu Alek yang sekarang terpilih memang dibajak ataupun pindah partai seperti itu sehingga mereka nggak kaget dan siap tempur. Nah ini kan butuh waktu nyiapin ini dan
ya sedikit banyak logistiknya harus besar kan. Sehingga jalan tengah masuk ke kabinet terlibat dalam kekuasaan itu menjadi keniscayaan. Itu lagi larinya ke sana lagi. Habis amnesti terbitlah koalisi. Kemungkinan besar. Kemungkinan besar. Tapi gini Mas, kita mau ngomongin soal apa tadi udah kita singgung sih soal Mas Agung tadi sempat mention ijazah. Kalau kita ngomong ijazah nih kan setiap kali aku cuma ngomong ijazah gitu langsung di top of mind-nya teman-temanku tuh Pak Jokowi. Gue bukan ngomong itu tapi ternyata mereka top of mind-nya itu. Ijazah Pak Jokowi. Yang terbaru ini kan bukan yang terbaru juga sih udah. Maksudnya yang bergulir sekarang kan ketika Pak Jokowi datang reuni. Betul. Bajunya meskipun bajunya beda sendiri ya. Terus yang lain biru gitu. Yang lain biru dia putih sendiri. Lalu apa namanya ada tudingan partai biru dan seterusnya. Mas Agung membacanya ini gimana partai biru? Oh sorry, ada juga tokoh nasional di balik ijazah, di balik isu ini. Tokoh nasional, tokoh besar atau apapun itulah bahasanya partai biru. Emang iya Mas? Memang susah untuk tidak mengkaitkan isu ijazah ini tidak ada politik-politiknya karena intensinya terlalu sering, terlalu kelihatan gitu Mas. Dan kan nggak mudah untuk konsisten mengawal isu ini dari waktu ke waktu. Jadi wajar kalau ada statement Pak Jokowi ada orang besar, kemudian ditebalkan sama pendukungnya, ini bajunya biru, terus ditebalkan lagi sama pendukungnya di dalam koalisi. Terus nggak tahu nanti besok apa lagi. Saya agak geri-geri sedap juga nih. Makin lama makin nah ini. Walaupun akhirnya langsung keluar statement Partai Demokrat di semua platform sosmednya bahwa mereka tidak terlibat sama sekali. Ini fitnah dan bukti adu domba antara Pak Jokowi dengan Pak SBY. Demokrat langsung clean and load di situ. Jadi kalau saya melihat memang ya ini cara berpolitiknya Pak Jokowi kan. Dari awal kita lihat beliau suka memberikan statement bersayap, ya sen kanan belok kiri seperti itu. Jadi memang kita harus menafsir, menebak-nebak itu. Tapi dalam konteks sekarang beliau tidak lagi menjabat dan beliau diserang terus, beliau sudah harus terbiasa untuk mengeksplisitkan bahasa-bahasanya supaya apa? Supaya publik terang, tidak lagi menduga-duga, tidak lagi berprasangka minor kepada Pak Jokowi. Kalau beliau dulu berkuasa sebagai presiden, it's okay lah. Tapi kan sekarang beliau sudah tidak. Beliau harus menjelaskan itu supaya tidak menjadi bumerang politik bagi beliau dan para pendukungnya juga. Tapi kelihatannya susah deh. Pak Jokowi itu kalau aku lihat memang dari dulu karakternya apa ya? Mau diomongin apa, tapi beliau ngomong yang lain dulu dan membiarkan publik menebak. Kelihatannya karakter Pak Jokowi begitu. Betul Mas. Akhirnya tapi ini bisa memberikan residu panjang secara politik kepada Pak Jokowi dan keluarga juga. Nggak selesai-selesai kan masalahnya. Akhirnya buka front baru lagi nih. Front yang sebelumnya belum selesai, ini buka front baru lagi. Padahal front ini sebelumnya nggak ada atau sudah ada? Kalau menurut saya front ini sebenarnya lebih ke personal ya, bukan institusional. Tapi ketika ngomong institusional kan ini banyak. Infrastrukturnya betul. Pasti solid, kuat dan beresiko tinggi kepada Pak Jokowi, keluarga ataupun misalkan PSI nanti kalau seandainya Pak Jokowi di sana, karena akan menggerus Jokowi efek, reputasi, endorse-nya nggak sekuat itu dan yang dirugikan Pak Jokowi lagi. Padahal niatnya mau membesarkan begitu kan? Persis. Paling tidak targetnya Pak Jokowi kan ingin membesarkan PSI. Untuk membesarkan PSI beliau harus menjaga Jokowi efeknya. Nah ketika beliau kayak gini kan bisa jadi turun. Karena kemarin aja sudah di capture sama teman-teman pollster lain. Tingkat kesukaan publik kepada beliau turun ya. Ya kalau dulu biasanya 90-an%, sekarang tinggal 72 Mas. Baru ya kemarin surveinya Mas Burhan tuh 5 bulan Mei. Berarti bulan Mei itu berapa? 6 bulan sebelum pasca beliau turun udah tinggal 70-an%. Kalau nanti 2029 60 bulan, 60% ambles kan. Tinggal 12% Jokowi efek. Ya oke lah ada efek, tapi kan kecil. Akhirnya nggak berefek kepada siapapun yang didukung oleh Pak Jokowi, PSI kah, Mas Gibran kah, Kaisang dan seterusnya. Dan itu kan yang tidak diharapkan. Harapannya pengen Jokowi efek tetap bekerja, tetap bisa berkontribusi pada setiap pemenangan orang-orang yang mereka dukung, partai yang mereka besarkan. Jadi sebetulnya ini bumerang dengan mengeluarkan statement yang sedikit demi sedikit begitu kan, baju biru. Kalau bisa dijelaskan seterang mungkin ya supaya publik tahu oh ini loh arahnya, ujungnya. Yang hukum kan sudah nih, ini kan mau buka front baru di politik, tapi nggak pas gitu loh Mas. Dan akhirnya Pak Jokowi mengklarifikasi lagi kan, oh saya memang tidak ada menyudutkan siapapun,
hubungan saya dengan Pak SBY baik dan seterusnya. Tapi kan ya Terlanjur terlambat dan sudah terlanjur panjang. Demokrat sudah siap-siap mau mengambil langkah hukum kan semacam itu. Jadi menurut saya jadi kontraproduktif. Artinya apa? Pola komunikasi semacam ini harus dikoreksi oleh Pak Jokowi. Atau jangan-jangan pola itu sengaja dalam tanda kutip tetap dipelihara oleh Pak Jokowi dalam rangka menjaga eksistensi dia di publik, Mas. Karena Bisa. ketika itu terlontar, muncul sekali. Betul. Ada lanjutan, muncul lagi. Jadi eksistensi Pak Jokowi di pemberitaan, di publik juga tetap terjaga. Jangan-jangan itu tujuannya? Bisa, tapi kan pengennya kita tone-nya positif, Mas. Tapi yang hari ini mengemuka tone negatif terus. Karena menggerus tingkat kesukaan publik tadi kan, secara kuantitatif. Dan orang hari ini lupa dengan jasa-jasa Pak Jokowi. Kita nggak ngomongin infrastruktur Pak Jokowi yang luar biasa di masa dia memimpin. Kita lupa kita bisa berhasil melewati masa pandemi. Kita lupa beliau suka belusukan sampai hari ini. Itu nggak kita bahas. Yang kita bahas pemakzulan ijazah. Itu top of mind saya hari ini. Betul. Saya ke daerah ditanya, itu Pak Jokowi gimana? Gimana apanya bro? Jadi loh, orang lupa legasi beliau. Artinya apa? Ini serangan efektif sekali. Menghujam persepsi positif Pak Jokowi di publik gitu, sehingga Pak Jokowi membaliknya harus dengan cara yang beda. Jadi menurut Mas Agung, Mas Agung setuju dengan pernyataan Pak Jokowi yang bilang ijazah ini adalah terkait dengan kepentingan politik dan ada muatan politik di baliknya? Jelas kalau itu, kalau saya nggak meragukan itu karena ini juga dinikmati semua poros-poros tadi kan, suka atau tidak. Jadi serangan ke Pak Jokowi ini kan akhirnya membuat kita lupa dengan poros-poros yang lain. Bahwa mereka hari ini dalam tanda petik menjalankan pemerintahan, bekerja, tapi kita karena sudah habis energinya untuk pemasukan dan ijazah, kita lupa melihat ekonomi yang sedang turun. Kita lupa ada masalah di banyak bidang, yang itu tanggung jawab poros-poros itu tadi. Ya apakah kita bilang poros di Cikeas, poros di Hambalang, poros di Cendana, Ciganjur dan seterusnya. Yang jelas akhirnya energi positif kita teralihkan ke ijazah dan pemakzulan saja. Dan bertubi-tubi terus sampai hari ini, sampai sekarang. Sampai sekarang ya masih sih. Dan itu kan bahaya buat Pak Jokowi. Untuk persepsinya, reputasinya, nama baik keluarga dan seterusnya. Kalau ini tidak diredam dengan cara yang pas dan terukur. Kira-kira Pak Jokowi harus gimana? Pas terukur tuh gimana? Ya harus secara eksplisit statement, Mas. Saya diserang. Udah nggak bersayap lagi? Nggak bisa. Kalau beliau ingin mengubah situasi, punya peran yang lebih strategis, meredam efek minor itu eksplisit. Hentikan serangan ini, wahai you A, B, C. Stop di sini. Apa nggak lebih bahaya Mas kayak gitu Mas? Ya kalau saya ini untuk meredam efek-efek minor kepada beliau sampai sekarang. Ini kalau dibiarkan Mas, habis Jokowi efek itu. Selesai. Apa itu yang mau diinginkan Pak Jokowi di tengah dia mau pengen membesarkan partai, menjaga Mas Gibran, Mas Kaisang, Mas Bobi misalkan. Bahaya kalau saya. Gak bisa ini direspon dengan cara beliau seperti dulu. Beliau bersayap, beliau cermat, hati-hati. Karena beliau terus yang dipojokkan dan dirugikan. Kalau menurut saya nih sekitar pertimbangan saja, harus dengan cara yang beda, dengan lugas, eksplisit, jelas, supaya publik juga bisa menilai objektif. Oh ini loh standing point-nya Pak Jokowi. Oh ini loh maksudnya. Jangan sampai beliau diprasangka negatif terus. Saya menghormati seluruh presiden. Pasti seluruh presiden kita punya kekurangan. Tapi saya kan punya banyak kelebihan, termasuk Pak Jokowi. Tapi nggak fair aja kalau misalkan beliau terus-terusan disudutkan. Karena saya khawatir ini bisa menjadi kebiasaan kita nanti. Nanti Pak Prabowo juga digituin kalau nggak menjadi presiden. Disudutkan, dicari kekurangannya. Itu kan nggak boleh. Bangsa kita nggak seperti itu tugasnya. Bangsa kita harus lebih besar dan secara lebih besar kita move on ke depan. Tidak mencari-cari kekurangan Pak Jokowi, Pak SBY, Ibu Mega, Pak Karno. Habis ini. Iya. Tapi masalahnya gini, Mas Agung, aku mikirnya gini. Ketika Pak Jokowi harus harus eksplisit, harus straight to the point, jelas gitu ya. Tapi aku melihatnya panggung yang tersedia untuk Pak Jokowi itu kelihatannya panggung ijazah dan panggung pemakzulan. Dan semua tone-nya itu negatif. Betul. Bener nggak sih memang sengaja ada operasi senyap begitu, sengaja menciptakan oke Pak Jokowi kita kasih 2 panggung ini aja, panggung lain tutup. Bisa kemungkinan itu ada. Cuman saya melihat teman-teman media, teman-teman elit juga saya lihat memberikan space bagi Pak Jokowi untuk berstatement yang lain juga sebenarnya, walaupun porsinya tidak sebesar pemakzulan dan ijazah. Misalkan dalam konteks PSI, itu kan positif sebenarnya tone-nya, ya positif dan
sebenarnya bisa diorkestrasi. Misalkan nih PSI sebentar lagi akan mengumumkan pengurus baru, ada inisial J menjadi ketua Dewan Pembina misalkan. Itu udah. Terus ada misalkan apalagi misalkan kinerja Mas Gibran outstanding, itu kan bisa juga itu. Pak Jokowi terlibat di sana membantu. Jadi sebenarnya ada banyak hal-hal lain yang bisa diorkestrasi oleh Pak Jokowi dengan posisi beliau sekarang, sehingga publik tidak hanya melihat soal ijazah dan pemakzulan. So berarti panggung lain itu ketika ada misal benar ada yang menutup celah, berarti Pak Jokowi harus bikin panggung sendiri. Persis. Dan panggung itu harus yang tone-nya positif. Iya, dan saya melihat beliau sampai hari ini cukup aktif di sosial medianya gitu, dan respon publik di sana ya beragam lah gitu, walaupun antara positif dan negatif sekarang lebih berimbang nih. Kalau dulu kan lebih banyak yang positif seperti itu. Jadi panggung beliau di sosial media itu sangat luas, Mas. Dan itu bisa viral kan kapanpun. Sebagaimana kita lihat ada beberapa kepala daerah yang mengoptimalkan itu dan sampai jadi trending di mana-mana. Dan Pak Jokowi bisa melakukan itu. Saya yakin tidak harus bertumpu pada satu media tertentu gitu. Dan tinggal Pak Jokowi mau nggak gitu. Karena kalau saya melihat hal semacam ini harus diredam, di stop. Kita membahas hal-hal yang sama berulang terus menerus sampai kita lupa hal-hal lain yang lebih substantif, yang lebih pokok terkait hajat hidup kita di bidang ekonomi seperti itu, sehingga ya ini juga sebagai masukan ya lagi dan lagi kepada Pak Jokowi, karena saya nggak enak juga menggurui guru kan gitu. Karena saya merasa ini kayaknya ada yang perlu dibenahi deh dari pola komunikasi, pola bersikap baik Pak Jokowi dan relawan-relawannya, karena saya melihat kenapa selalu frame-nya kemudian settingnya jadi negatif terus ya gitu. Kenapa nggak bisa minimal netral ya gitu, nggak usah positif lah Mas, netral dulu deh. Sehingga publik objektif, karena kan ya memang eranya sekarang ya, misalnya era post-truth gitu, kita akhirnya melihat sisi lain yang itu lebih enak negatifnya dulu nih, baru netral dan positif. Perjuangan menuju positif itu nggak mudah. Susah gitu. Akhirnya memang harus ada perubahan gaya komunikasi, respon terhadap isu dan seterusnya. Dan saya melihat memang yang di depan ini jubir-jubirnya ngegas semua nih, relawan-relawan yang di depan. Nah, bisa jadi nanti PSI ngimbangi yang ngerem-ngerem. Masuk akal lagi. Masuk bareng tuh. Ya jadi kan enak kita lihat, jangan dari relawan terus, dari PSI juga ada. Aku jadi keinget satu Mas Agung. Siap. Pas kemarin sebelum datang ke acara reuni UGM, Pak Jokowi itu kan di doorstop. Betul. Ini lucu sih ini. Ditanyain wartawan, Pak Jokowi mau kemana? Oh mau ke Jogja. Mau ngapain Pak? Ketemu saudara, biasa dengan gayanya Pak Jokowi. Terus tiba-tiba di belakang Bu Iriana lewat, terus pas udah mau masuk mobil, Bu Iriana ngomong, enggak deng datang reuni. Iya, aku bilang gitu. Itu juga nih Bu Iriana. Terus Pak Jokowi langsung, iya tapi juga sama tengok saudara. Ngakak tuh Bu Iriana nih, kocak juga. Oke, jadi memang sekarang Pak Jokowi harus mengeluarkan style komunikasi yang beda. Ya, lebih. Harus sadar bahwa beliau bukan presiden lagi, bukan pihak yang berkuasa. Jadi ya gaya komunikasi juga harus berubah. Betul. Apa adanya. Tim jubirnya juga harus ya proporsional. Ada yang ngegas, ada yang ngerem. Jangan ngegas terus di media. Iya. Kelihatannya kalau tukang rem PSI bisa tetap deh. PSI beberapa yang masih fresh, masih ya muda, berpengalaman kan banyak tuh teman-temannya yang bisa menjalin empati publik lah Mas. Jadi ada yang... Mas Agung nggak mau ke Solo di sini? Ke Solo? Oh nggak dulu. Nggak ngasih tahu langsung gitu ke Pak Jokowi. Bisa. Antri dulu kan habis itu. Seperti itu. Aduh, oke, luar biasa obrolan kita kesempatan kali ini. Banyak hal ya yang kita bahas. Jadi semoga ini bisa menjadi informasi yang baik buat kita. Satu kata memang kalau terkait dengan negara, terkait dengan pemerintahan, kita baca dinamikanya masih ada. Kita akan terus nantikan gimana ke depannya. Tapi intinya kita harapkan meskipun semua dirangkul, kembali lagi ke situ aku ya. Meskipun semuanya dirangkul, tetap demokrasi itu tetap harus kejaga ya. Persis. Ruang demokrasi itu tetap, saluran demokrasi itu tetap harus dibuka, bukan berarti ditutup. Betul. Bukan gitu Mas Agung? Persis. Setuju harus ya? dibuka seluas-luasnya. Harus dibuka seluas-luasnya. Eranya masanya kita kolaborasi. Wih, luar biasa. Makasih Mas Agung Baskoro, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis sudah ngobrol, udah diskusi. Jangan kapok ya Mas kesini Mas. Dengan enak kan hati. lihat ini seru, pemandangan. keren. Top. Baru tahu yang di situ kan? Iya. Keren pemirsa.
Makasih banyak Mas Agung, nanti berarti next time lain kali aku yang ke tempatnya Mas Agung, ke kantornya Trias Politika. Boleh, dengan senang hati. Thank you so much Mas Agung. Baik. Dan itu tadi saudara Liputan 6 Talks edisi kali ini, kita bahas banyak hal. Kalau saudara yang lagi nonton ini sekarang pengen beropini, pengen nulis komentar apapun, boleh. Saya tunggu di kolom komentar, tapi jangan lupa tetap yang sopan. Salam SCTV.